berkuasa melakukan segala perkara. Amin, haleluya. Allah Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Allahku Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Amin, haleluya. Tuhan Yesus adalah Allahku yang Maha Kuasa. Amin, haleluya. Tuhan Yesus kuasanya tak terbatas. Amin, haleluya. Dia ciptakan langit dan bumi, ciptakan semua makhluk. Oh Tuhan Yesus, Allahku yang Maha Kuasa. Amin, haleluya. Allah kuasa menciptakan segala sesuatu. Oh Tuhan Yesus yang berkuasa menciptakan umat manusia di bumi. Dia ciptakan segala-galanya. Bukti Yesus Maha Kuasa, Maha hebat, Maha dahsyat. Amin, haleluya. Oh Allah kuasa melakukan segala seperkara. Oh Allah Tuhan Yesus yang Maha dahsyat, Dia Maha agung, Maha mulia. Dia ciptakan seisi dunia, ciptakan segala-galanya. Itu bukti Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam ayat 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu, dan untuk itu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan yang tidak pernah gagal, karena Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Oh haleluya, tak terbatas kuasa Tuhan. Oh Tuhanku Yesus Maha Kuasa. Amin, haleluya. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 11, 12, 13 demikian firman Tuhan. Dia Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Dia Tuhan punya mula kerajaan, dan kau tertinggi itu malah di segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, kudus, sempurna, ajaib. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala-galanya. Dia yang berdaulat, Tuhan Yesus yang berotoritas penuh. Oh luar biasa Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan, segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tangan Yesus Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Dia yang sangat besar dan dahsyat, sanggup melakukan segala-galanya. Bagi Tuhan
Tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa buat keselamatan yang Kau sudah berikan dalam hidupku. Tuhan, aku mau selalu memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus, Maha ajaib, Maha kudus. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan segala-galanya. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, sucikan mulut kami. Sebentar kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu, mau baca firman-Mu Tuhan. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Kami mau pelihara firman-Mu sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, ampuni Bapa segala dosa kami, segala kesalahan kelemahan kami, kejahatan kami, dan tidak berkenan. Ampun. Kau perbarui hidup kami, bertaubat tiap hari, setiap saat kami melangkah bersama Engkau. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari yang lebih baik. Sifatku, kehidupanku lebih baik dari kemarin. Hari-hari bentuk hidupku Yesus untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, juru selamat kami, sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba mendaku sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat juga kita berdobat Indonesia tercinta. Untuk hari ini, tanggal 1 Juni 2022 adalah hari lahirnya Pancasila. Amin, puji Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena dalam sila pertama, itu bicara ketuhanan yang Maha Esa. Tepat seperti firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah berarti cari Tuhan dulu. Berarti ketuhanan yang Maha Esa, tepat sekali firman Tuhan. Dan Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 78, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Jadi artinya ketuhanan yang Maha Esa, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Matius 8 ayat 20 dikatakan juga bahwa burung ada sarangnya, serigala ada tempatnya, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk menempatkan kepala. Jadi artinya Tuhan mau supaya Tuhan tempatkan Tuhan di atas segala-galanya sebagai kepala dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bidang apa, termasuk negara Indonesia, termasuk seluruh negara di dunia ini adalah Tuhan yang ciptakan. Maka dalam pujian ini Allah kuasa, Dia sanggup melakukan segala perkara. Sebenarnya firman Tuhan dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Tuhan sanggup melakukan segala-galanya karena Dia adalah Tuhan. Dia sanggup melakukan apa yang manusia tidak bisa. Dia sanggup, Dia bisa. Dalam Lukas pasal 1 ayat 37 dikatakan, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Oleh itu mari kita mencari Tuhan. Kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena firman Tuhan dikatakan tadi, ya Tuhan punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, keagungan segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin. Semua otoritas di dalam tangan Tuhan. Termasuk hari ini kita bisa hidup hari kelahiran Pancasila. Ini anugerah Tuhan. Kita berdobat Indonesia yang kita cintai makin diberkati Tuhan. Sehingga demikian kita sehat rohani, sehat jasmani, dan Indonesia makin diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Kembali kepada firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan pagi ini. 2 Raja pasal 19 ayat 21 sampai 37. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan pada hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 2022. Bulan Mei sudah kita lewat. Tidak akan terulang, saudara. Ya, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sudah tidak terulang untuk tahun yang 2022 maksud saya.
akan terulang bulan Januari, Februari, bulan Mei, nanti tahun depan. Tapi tahun yang berbeda. Tahun depan bukan tahun 2022. Tahun depan adalah tahun 2023. Semuanya berbeda. Kita tidak tahu. Tapi yang penting, mari kita mau dekat dengan Tuhan. Apapun keadaannya, tetap kita nomor satu ke Tuhan Yesus. Kalau kita tempatkan Tuhan di atas segalanya, mari kita baca. Ini bukti nyata. Ya, buktikan nyata bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Kita buka 2 Raja pasal 19 ayat 21 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak Dara, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengelok-elokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau celah dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong terhadap yang Maha Kudus Allah Israel? Dengan perantaran utusan-utusanmu engkau telah mencela Tuhan, dan kau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanabarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonnya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kudengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangkan pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkujut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas soto atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, itu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang tertinggal, dan dari gunung Sion orang-orang yang terluput. Kiat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini, dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai, dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu, berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Ayat 37 terakhir. Pada suatu kali, ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh Allahnya, maka Adramelech dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meluruskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar pada pagi hari ini. 2 Raja pasal 19 ayat 21 sampai 37. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Karena sumber segala berkat datang dari Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Mazmur Sulaiman 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Jadi semua bersumber datang dari Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan, maka semuanya berasal dari Tuhan. Dalam Yesaya 45 ayat 12 dikatakan, manusia dengan segala-galanya Tuhan yang ciptakan. Maka kita bersyukur, terima kasih kalau kita sampai detik ini kita bisa mencintai Tuhan dengan setia. Kalau kita bisa mencari Tuhan, bisa bergaul karib sama Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Cinta pertama bukan datang dari kita, tapi cinta yang sempurna dari awal hingga akhir itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sangat cinta kita semua.
Oleh itu mari kita mau mencintai Tuhan. Ada 3 hal yang sampaikan kepada Bapak Ibu yang kita baca dalam 2 Tarikh pasal 19 ayat 21 23. Yang pertama, bahwa Tuhan itu berkuasa sesuai dengan firman Tuhan. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Allah itu Maha Kuasa, saudara. Dia sanggup melakukan perkara yang besar karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Terbukti nyata pada waktu Raja Hizkia dihina oleh Raja Asyur Sanherib itu. Selalu yang saya terangkan kemarin. Dihina saudara. Semuanya itu siapa yang bisa mengalahkannya katanya. Sombong dia itu Raja Asyur itu. Dihina betul. Sampai betul Raja Hizkia stres. Dia berdoa kepada Tuhan seperti saya terangkan kemarin. Dia berdoa dan kata Tuhan, telah ku dengar. Dan ternyata kalau kita lihat ini, Tuhan selalu mendengar. Saya katakan setiap doa-doa kita, pergumulan kita, Allah tidak tutup telinga. Kecuali kalau kita jatuh di dalam dosa. Maksudnya jatuh dalam dosa, kita terus bergelimang di dalam dosa. Tidak pernah taat kepada firman Allah, berarti kita hidup di dalam lumpur dosa. Kalau memang lumpur dosa, ya udah tercerai. Sudah kita cerai dari kemuliaan Allah. Tapi maunya Tuhan, supaya kita bertobat, datang kepada Tuhan seperti Hizkia. Hizkia datang kepada Tuhan, selalu berdoa, minta pertolongan Tuhan. Sampai dikatakan kan di ayat 19, 2 Raja yang kemarin saya bacakan ayat 19, pasal 19, ayat 19, sama-sama angka 19. Itu doa Raja Hizkia. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkan kiranya kami dari tangannya. Supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau lah sendiri Allah. Ya Tuhan. Coba ini, 2 Raja 19 ayat 11. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan sanggup memberkati. Dia sanggup melakukan perkara besar. Di ayat 29. Ini firman Tuhan. Dan inilah akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu menuai. Semuanya dari Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Ini kuasa Tuhan yang pertama. Mari kita mau datang kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Allah yang Maha Kuasa tertulis di dalam kitab. Coba semua aja ya. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 1. Bahwa Tuhan sendiri menyamakan, menyebut namanya adalah Aku yang Maha Kuasa. Coba ini. Ketika jumpa dengan Abraham. Kejadian 17 ayat 1. Kejadian 17 ayat 1. Ada statement tentang Akulah Allah yang Maha Kuasa. Saya mau baca. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Coba ini. Dia satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa. Maha ajaib, maha dahsyat, yang manusia tidak mungkin, tapi Allah, bagi Allah tidak pernah mustahil. Oleh itu dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap persoalan kita, seberat apapun silakan, seberat bertonton beratnya saudara. Tapi bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin. Dia sanggup mengubah yang seberat apapun menjadi ringan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 8-9. Aku ringan. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara. Bukti nyata yang kedua, kuasa Tuhan ada 3 hal. Saya katakan yang pertama, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tertulis dalam ayat 29 tadi. Dia sanggup menciptakan. Dia orang akan makan apa yang tumbuh sendiri. Itu dalam kuasa Tuhan. Semua di dalam kendali Tuhan. Kuasa Tuhan tak bisa dibatasi. Kita kuasa apa? Kita aja mati saudara. Ya, napas kita yang Tuhan bikin. Semua bikinan Tuhan. Dan kuasa Tuhan yang kedua. Lihat ini. Di ayat 32. Seperti beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini. Dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatangi dengan perisai dan seterusnya. Tuhan akan tutup semuanya. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Sebab Tuhan itu hebat, kuasa Tuhan dahsyat. Oleh itu mari kita kembali kepada Tuhan. Kuasa Tuhan yang luar biasa kita minta sama Tuhan. Supaya Tuhan akan memagari kita. Yang ketiga. Supaya Tuhan memagari kita. Karena Tuhan sanggup membuat pagar saudara. Ayat 34. Aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Amin. Mari kita minta sama Tuhan. Setiap pergumulan apapun, percaya, langkah dan iman. Karena Tuhan sanggup menyelakukan perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan yang akan sanggup menyetop niat jahat dari orang-orang. Kalau saudara dinijatin sama orang berdoa kepada Tuhan. Dia sanggup seperti firman Tuhan tadi.
Tuhan berfirman dengan Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini. Tuhan sanggup, saudara. Bahkan yang ketiga, kita minta supaya Tuhan akan membagari kita, akan dipagari dengan pagar ilahi. Seperti dalam saya kasih ayat terakhir. Ya, Ayub 1 ayat 10, saudara. Ayub 1 ayat 10, kita minta supaya kita ada pagar ilahi. Seperti Ayub dipagari. Ya, karena iblis bisa tahu kalau kita dipagari, loh, saudara. Kita minta pagar ilahi. Ayub 1 ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah negeri itu. Amin, puji Tuhan. Kita minta pagar ilahi. Kalau pagar ilahi, lolos dari segala macam bencana, dari segala kerugian, dari segala macam penyakit. Saya pribadi, puji Tuhan, sejak COVID sampai detik ini, sejak jadi hamba Tuhan, tidak pernah sakit. Karena kita semua dipagari dengan pagar. Bukan sombong, tapi saya bermegah. Saya bangga punya Yesus yang luar biasa, saudara. Saya pernah dipelayani di Medan, saudara. Ingin dikerjain di kerjaan dukun apa. Ternyata ada orang mau ngomong sama saya, Pak berita khotbah, kok tidak jatuh, tidak ada apa-apa. Kenapa? Saya ada pagari. Setiap Bapak Ibu Saudara semua, ada janji Tuhan, aku akan memagari sekeliling seperti apa dalam Mazmur 34 ayat 8. Tuhan kan pagari dengan pasukan malaikat Tuhan, loh, saudara. Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Setiap kita akan diluputkan, dipagari dengan pagar ilahi. Kalau merakyat Raja Asyur, mati, saudara, kalau kita surat ini. Maka malaikat Tuhan, coba ayat 35, maka pada malam itu keluar malaikat Tuhan, lalu dibunuh 185.000 orang. Mati semua, saudara. Dia sanggup. Hebatnya Tuhan. Maka pentingnya kita mau lari kepada Tuhan. Dan belajar kita mau sabar, tekun mencari Tuhan, harap kepada Tuhan, karena Dia sanggup melakukan segala perkara. Allah kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, sangat mulia, agung, kuat, gagah, perkasa Yesus. Dia ciptakan bumi, bintang, langit, matahari, segala-galanya. Haleluya. Tuhan Yesus berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Allah Tuhan Yesus sanggup melakukan segalanya. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, sanggup melakukan segala-galanya. Oh, Tuhan Yesus berkuasa segala-galanya. Di ayat yang ke-11 saya membacakan Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Karena apa? Tuhan yang pelihara hidup kita. Mari kita mencari Tuhan, melangkah dengan iman bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Karena Tuhan Yesus sangat cinta kita semua. Dia penolong yang sempurna. Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya. Oh Allahku Tuhan Yesus, Dia yang berkuasa. Dia ciptakan seisi dunia, sanggup melakukan segala-galanya. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha kuasa. Amin. Haleluya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepada Engkau Bapa tetap ada di dalam mulutku. Muliakan Tuhan bersama kita semua. Marilah kita bersama-sama memasukkan nama-Nya. Segala-galanya diciptakan Tuhan. Bukti Tuhan yang maha kuasa. Oh haleluya. Tuhan Yesusku, Tuhan yang maha kuasa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat Bapak Ibu menikmati hari liburan, hari lahirnya Pancasila, dan selalu Tuhan lahir dalam hidup kita. Allah sanggup melakukan segala sesuatu, dan kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.